COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Awal Maret 2020 adalah awal di mana bencana besar mulai menyapa Indonesia, tepatnya 2 Maret 2020. Penyebaran COVID-19 inilah awal mula keresahan di dunia. Mengingat penyebarannya yang amat cepat, COVID-19 dapat membunuh manusia karena dianggap begitu mematikan. Di bidang kesehatan, para tenaga medis dibuat tercengang oleh melonjaknya kasus COVID-19 ini. Katakan bahwa ada 407.000 sekolah di Indonesia yang terkena dampak dari coronavirus disease ini. Angka yang sangat fantastis, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Soti Hotu. Salam sejahtera bagi kita semua. Berasal dari salah satu universitas terbaik di negeri ini, yang juga merupakan salah satu kampus konservasi, yakni Universitas Negeri Semarang. Inilah kami, kelompok 6 Ahinggani. Awal Maret 2020 adalah awal di mana bencana besar mulai menyapa Indonesia, tepatnya 2 Maret 2020. Ketika 2 orang telah terkonfirmasi positif virus corona. Virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir 2019 lalu. Dugaan penyebab adalah pasar hewan yang juga menjual hewan-hewan liar, seperti kelelawar, ular, bahkan tikus. Kelelawar, ular, dan berbagai hewan tadi diduga menjadi sektor utama penyebab virus corona atau yang lebih dikenal dengan virus COVID-19. Karena cepatnya penyebaran virus COVID-19, maka penanganan yang dibutuhkan juga harus dilakukan dengan secepatnya. Namun kenyataannya penanganan yang sudah diberikan belum cukup untuk mencegah penyebaran virus ini. Dan alhasil hampir seluruh dunia menjadi santapannya. Penyebaran COVID-19 inilah awal mula keresahan di dunia. Mengingat penyebarannya yang amat cepat, COVID-19 dapat membunuh manusia karena dianggap begitu mematikan. Kasus COVID-19 ini membuat masyarakat semakin resah. Banyak sektor ekonomi yang gulung tikar dan bahkan sampai meminjam hutang sana dan sini. Banyak upaya pemerintah dalam menanggulangi penyakit ini dan bencana ini. Ada yang lockdown, PPKM, bahkan PSBB. Respon kurang baik inilah yang kembali memicu pemerintah mengusulkan langkah lain untuk mengatasi merebaknya penyebaran COVID-19 di Indonesia. Pemerintah mulai menggempar-gemparkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, dan juga menghindari kerumunan. Dan juga pemerintah mengambil langkah baru yakni dengan mengadakan PSBB atau pembatasan sosialisasi berskala besar yang tentunya menuai banyak respon tak terduga pada saat itu. PSBB itu pun lagi-lagi gagal menuai tujuannya. Justru merebaknya COVID-19 semakin menunjukkan eksistensinya dengan terus berkembang di mana-mana. Dan bertemulah kita dengan program baru yang diusulkan pemerintah beberapa bulan yang lalu, yakni PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan kini telah memasuki level yang keempat, sehingga semakin membatasi gerak kita sebagai manusia yang merdeka. Lalu bagaimanakah opini publik mengenai pertarungan dengan COVID-19 di berbagai aspek kehidupan masyarakat sekarang ini? Di bidang kesehatan, para tenaga medis dibuat tercengang oleh melonjaknya kasus COVID-19 ini. Dilansir dari Satgas COVID-19 pada tanggal 13 Agustus 2021, kasus positif sebanyak 3.804.943 orang, sembuh sebanyak 3.289.717 orang, dan korban meninggal sebanyak 115.096 orang. Hal ini menunjukkan bahwa COVID-19 masih menghantui rakyat. Kita juga akan membahas tentang bidang pendidikan, di mana pendidikan merupakan suatu tonggak utama dalam suatu kehidupan. Seperti berkata Nelson Mandela, pendidikan merupakan senjata yang mematikan, karena dengan pendidikan kita bisa merubah dunia. Tapi melihat kondisi seperti ini, sepertinya kita bisa merevisi sedikit kata-kata dari Nelson Mandela dengan berubah kata pendidikan menjadi kata COVID-19. Maka nanti akan jadi seperti ini. COVID-19
adalah senjata yang mematikan. Karena dengan COVID-19, kita bisa merubah dunia. Tapi, kita tidak bisa menganggap sepele. Mengingat pernyataan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi pada acara webinar pada tanggal 4 Mei 2021, beliau mengatakan bahwa ada 407.000 sekolah di Indonesia yang terkena dampak dari coronavirus disease ini. Dan 3,4 juta guru telah terpapar corona. Dan 56 juta siswa menjadi korbannya. Angka yang sangat fantastis, bukan? Di samping banyaknya keresahan tersebut, ada satu hal lagi yang mencolok, yakni PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya siswa sekarang yang tidak paham materi, atau mungkin itu karena guru yang hanya selalu memberi tugas tanpa memberi penjelasan. Lalu, siapa yang harus disalahkan? Apakah siswa yang kurang berpotensi, ataukah guru yang terus-menerus memberi tugas, atau justru kita bisa menyalahkan pemerintah yang menciptakan kondisi seperti ini? Harusnya, jika kita mau melaksanakan PJJ, ya kita harus ikut sesuai dengan visi dan misi. Bukannya guru menyampaikan, siswa dibiarkan rebahan, guru memberi ulangan, siswa melihat Google, dan masih banyak lainnya. Ketidakpahaman siswa tidak harus selalu disalahkan, bukan? Karena kami bersekolah untuk belajar bersama guru, bukan belajar sendiri dan jadi mesin yang serba tahu. Ya, sangat menghancurkan. Permasalahan lain yang juga disorot adalah mengenai pernikahan dini. UNICEF telah memperkirakan bahwa sebanyak 100 juta anak menjadi korban dari pernikahan dini sebelum pandemi, dan jumlahnya meningkat 10% selama pandemi. Tentunya hal ini relevan dengan Indonesia yang masih memiliki kasus pernikahan dini yang cukup tinggi. Sangat disayangkan, bukan? Ya, lagi-lagi di sini saya akan memberikan opini buruk mengenai dampak COVID-19 ini. Sekarang mari kita sedikit mengenai tentang bidang ekonomi. Pada tahun 2020, pemerintah telah mengalokasikan anggarannya sebesar 695,2 triliun untuk meredam COVID-19, dan pada tahun 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 699,43 triliun. Oke, kita perkecil lingkup kita ke arah masyarakatnya saja. Banyak sekali masyarakat kecil yang harus rela kehilangan pekerjaannya hanya karena mengikuti protokol dan aturan pemerintahan. Harusnya upaya pemerintah berkiblat pada menangani krisis dan menghilangkan COVID-19, bukan malah menghilangkan kesejahteraan rakyat. Lantas apa yang harus kita lakukan sekarang? Hal yang dapat kita lakukan untuk sekarang ini adalah mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, meningkatkan imunitas, dan juga tetap mematuhi peraturan yang ada. Selain itu, pemerintah tengah menggemparkan rakyat Indonesia untuk melakukan vaksinasi. Pada dasarnya, vaksinasi diadakan bukan hanya bertujuan untuk memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah, tetapi juga dalam jangka panjang mengeliminasi atau bahkan memusnahkan penyakit itu sendiri. Apakah masa depan akan berubah? Atau justru semuanya semakin merekah? Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Namun, sesempurna apapun manusia, kita tidak bisa menerka apa yang akan terjadi di masa depan. Hal yang kita lakukan hari ini akan mengimprovisasikan masa depan. Jadi, mari kita lakukan yang terbaik pada hari ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Kalau bukan bersama, apa kita bisa bangkit lagi? Lalu, kapan semua ini akan berakhir? Oleh karena itulah, wahai mahasiswa UNES muda, mari bersama kita jaga negeri Indonesia dari pandemi corona yang merajalela.